Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, saudaraku, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari yang penuh keberkahan ini, patut mengingatkan diri sendiri dan mengajak kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, manusia dikenal sebagai makhluk moral yang perilakunya merefleksikan keyakinan hidup yang dianut. Dalam Islam, iman dan amal, keyakinan dan perilaku harus sejalan. Moral manusia, kemanusiaan yang tinggi merupakan manifestasi dari keimanan dalam hati manusia. Tidak ada fondasi moral yang lebih kokoh daripada keimanan kepada Allah. Salah seorang filosof Jerman mengatakan, barang siapa mencari sistem moral yang paling kokoh, dia tidak akan menemukannya kecuali dalam ajaran agama. Puasa Ramadan salah satunya melatih umat Islam akan pentingnya sifat jujur dan kejujuran. Secara universal, kejujuran diakui sebagai jantung moralitas kemanusiaan. Siapa saja, bangsa manapun dan apapun keyakinannya, pasti menghargai kejujuran dan memandang kebohongan sesuatu yang buruk dan tercela. Kejujuran akan tetap bersinar walau di tengah tumpukan kebohongan dan kepalsuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida." Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Al-Quran surat An-Nisa. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Hadid. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayakunul mu'minu jabana?" Faqala na'am. Faqila lahu, "Ayakunul mu'min bakhilan?" Faqala na'am. Faqila lahu, "Ayakunul mu'minu kadzaban?" Faqala la. Yang artinya, mungkinkah seorang mukmin itu pengecut? Mungkin, jawab Rasulullah. Lalu ditanya, mungkinkah seorang mukmin itu bakhil atau kikir? Mungkin, lanjut jawab Rasulullah. Lalu kemudian ditanya, mungkinkah seorang mukmin itu pembohong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Saudaraku sekalian, Sayyid Sabiq, ulama besar dari Universitas Al-Azhar Kairo, dalam bukunya Islamuna ketika menukilkan hadis di atas, menulis bahwa iman dan kebiasaan berbohong tidak bisa berkumpul di dalam hati seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar umat Islam memiliki sifat jujur dan menjauhi sifat pembohong.
Sebab Islam tidak akan tumbuh dan berdiri kokoh dalam pribadi dan berdiri kokoh dalam pribadi yang tidak jujur. Kaum muslimin sidang Jum'ah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam sejarah pribadi besar Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul dalam menerima wahyu pertama dari Allah telah dikenal lebih dulu sebagai pribadi yang jujur, hingga di lingkungannya di Mekah digelari Al-Amin. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban." Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Berpegang teguhlah dengan kebiasaan berkata benar. Sesungguhnya berkata benar mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan akan mengantarkan ke surga." Seseorang yang selalu berkata benar, dia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang benar. Dan jauhilah kebohongan. Sesungguhnya kebohongan mengantarkan kepada kejahatan, kejahatan mengantarkan ke neraka. Seseorang yang biasa berbohong, dia akan ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Al-Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kisah sahabat Nabi Khalifah Umar bin Khattab ketika menguji kejujuran seorang anak gembala kambing di Madinah 15 abad yang lampau menarik untuk direnungkan. Kata beliau, "Juallah kepadaku seekor anak kambingmu ini. Toh tuanmu di balik bukit sana tidak tahu. Katakan saja kepada tuanmu, anak kambing itu telah dimakan serigala." Si anak gembala menjawab, "Kalau begitu, fa aina Allah?" Yang artinya, di mana Allah? Khalifah Umar langsung mengajak anak gembala yang telah lulus ujian kejujuran itu untuk bersama-sama menemui tuannya. Khalifah Umar menebus kemerdekaan anak itu dari perbudakan dan menjadikannya manusia merdeka. Umar berpesan kalimat ini, fa aina Allah, di mana Allah telah memerdekakanmu di dunia. Semoga kalimat ini pula akan memerdekakanmu di akhirat kelak. Kaum muslimin sekalian, pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk kesejahteraan rakyat membutuhkan tegaknya kejujuran dan mental kenegarawanan pada semua aparatur penyelenggara negara. Kejujuran para ilmuwan sangat dibutuhkan sebagai penunjuk arah kemajuan bangsa dan negara. Negara hukum yang cita-citakan oleh para pendiri bangsa membutuhkan kejujuran para penegak hukum untuk mewujudkannya. Kehidupan demokrasi yang konstitusional takkan terwujud tanpa kejujuran. Kesepakatan kebangsaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia membutuhkan kejujuran pada semua elemen bangsa agar mendatangkan keberkahan dalam kemajuan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam upaya membangun masyarakat yang jujur sebagai landasan terbentuknya bangsa dan negara yang memiliki budaya kejujuran, diperlukan pembentukan pribadi-pribadi jujur sejak dari dalam keluarga. Perbaikan akhlak bangsa haruslah dimulai dari penguatan keimanan dan membudayakan kejujuran. Krisis kejujuran akan berdampak luas di tengah masyarakat. Krisis kejujuran menyuburkan praktik korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Karena kelihaian membuat lingkaran kebohongan sebagai pemperbuatan korupsi
kolusi dan suap tidak tersentuh hukum. Akan tetapi orang beriman yakin bahwa di akhirat, di yaumul mahsyar, semua kebohongan dan kepalsuan akan dibuka di hadapan mahkamah Allah dan disaksikan oleh sekalian umat manusia. Salah satu misi dakwah ialah memperbaiki moral kemanusiaan dan akhlak bangsa. Perbaikan moral kemanusiaan dan akhlak bangsa dilakukan dengan memperkuat keimanan dan membangun kultur kejujuran. Setiap orang seyogyanya merasa malu melakukan kejahatan dan pelanggaran meski tidak diketahui orang lain. Dalam kaitan ini, pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan basis terbentuknya karakter manusia yang beriman dan jujur. Kaum muslimin sekalian, pembudayaan kejujuran bukan hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi perlu keteladanan, keberanian, dan integritas yang konsisten. Kejujuran tidak cukup sekadar slogan, tapi harus tertanam menjadi karakter dan kultur masyarakat. Kejujuran tidak selalu berbanding lurus dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan, tetapi menyangkut kualitas pribadi dan karakter. Ibadah mahdoh yang diwajibkan dalam Islam mendidik setiap muslim menjadi pribadi yang jujur kepada Allah, jujur dengan sendiri-sendiri dan jujur kepada masyarakat sekeliling. Sholat, zakat, puasa dan haji mendidik manusia agar menjadi pribadi yang jujur dan ikhlas. Sejalan dengan misi kerisalahan Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak manusia. Mari budayakan kejujuran dalam membangun masa depan dan lebih tentram, lebih maju dan lebih sejahtera dari yang dirasakan selama ini. Saudaraku sekalian, sebuah pesan dari sahabat Nabi Khalifah Utsman bin Affan patut direnungkan. Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Sekian, semoga khutbah hari ini bermanfaat bagi khotib sendiri dan bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه وتبعه على مر الزمان. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khotib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Hadirin saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puasa pada hakikatnya adalah meninggalkan syahwat nafsu yang hukum asalnya mubah di luar puasa. Syahwat nafsu tersebut diharamkan untuk sementara waktu,
mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan setelah itu dihalalkan kembali. Oleh karenanya puasa seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dalam segala keadaan, bukan hanya saat berpuasa. Ibadah puasa adalah salah satu manifestasi ketundukan seseorang hamba kepada Allah. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat-syahwat nafsunya di siang hari untuk mendekatkan diri kepada Allah dan karena taat kepadanya, kemudian berbuka dan kembali memenuhi syahwat nafsunya saat malam tiba, juga untuk mendekatkan diri kepada Allah dan karena taat kepadanya juga. Manusia tidak meninggalkan syahwat nafsunya kecuali dengan perintah Tuhannya, dan tidak kembali memenuhi syahwat nafsunya kecuali dengan perintah Tuhannya. Jadi dalam dua keadaan tersebut seorang hamba menaati perintah Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya sungguh disayangkan ketika orang berpuasa dari syahwat nafsunya yang diharamkan, sementara waktu saat berpuasa namun ia tidak menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah dalam segala keadaan, baik saat berpuasa maupun di luar puasa. Demikian pula orang yang berpuasa dan menjauhi syahwat nafsunya yang diharamkan, sementara waktu saat berpuasa namun ia berbuka dengan makanan atau minuman yang haram atau melakukan perkara haram lainnya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada' qaula zuri wala amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a tu'amihi wa syarabihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Al-Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin kaum muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih ringan daripada sabar menghadapi siksanya. Karenanya hendaklah kita jaga perut kita dari memakan makanan atau minuman yang haram waktu berbuka. Hendaklah kita jaga mata kita dari melihat yang haram. Kita jauhi perkataan kotor yang diharamkan seperti berbohong, ghibah, membicarakan aib seseorang muslim yang memang benar ada padanya tanpa ada sebab yang diperbolehkan oleh syarak di belakangnya. Hendaklah kita jaga pendengaran kita dari mendengar omongan yang haram didengar. Juga kita cegah anggota-anggota badan kita yang lainnya seperti tangan dan kaki dari perbuatan-perbuatan maksiat, dosa dan perbuatan yang makruh. Demikian pula hendaklah kita menahan diri dari perbuatan keji, pertengkaran, percekcokan dan perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas shaumu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'imun rawahu Syaikhani." Yang maknanya sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Al-Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berbicara tentang dua orang perempuan yang saat berbuka puasa membicarakan keburukan orang lain. Baginda Nabi bersabda, "Inna hataini somata amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma harramallahu alaihima. Jalasat ihdahuma ila al-ukhra
faja'alata ya'kulani luhuman nas, rawahu Ahmad. Yang maknanya sesungguhnya kedua perempuan ini menahan diri dari apa yang dihalalkan Allah bagi keduanya dan berbuka dengan apa yang diharamkan bagi keduanya. Salah satu dari keduanya duduk menemani temannya dan keduanya memakan daging-daging manusia atau berbuat ghibah, maksudnya. Al-hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa syam minat ta'ami wasyarab, fa innama syamu minal lawi war rafath, rawahul Hakim wal Baihaqi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Yang artinya puasa yang sempurna tidak hanya menahan diri dari makanan dan minuman, melainkan menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan. Al-hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sebagian ulama seperti Imam Al-Ghazali membagi tingkatan orang-orang yang berpuasa menjadi 3 tingkatan. Beliau berkata dalam Ihya Ulumuddin, i'lam anna as-sauma thalathu darajatin, saumul umum wa saumul khusus wa saumul khususil khusus. Wa amma saumul umum fa huwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati. Wa amma saumul khusus fa huwa saumus sholihin, fahuwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'il jawarihi anil atham. Wa amma sawmu khususil khusus fa sawmul qalbi anil himami ad-daniyah wal afkari dunyawiyah wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyati wa yahsulul fitru fi hadha as-sawmi bil fikri fima siwa Allah azza wa jalla wal yawmil akhir wal bil fikri fid dunya. Wa hadhihi rutbatul anbiya'i was-siddiqin wal muqarrabin fa innahu ikbalun bikunhil himmati ala Allah azza wa jalla wa insirafun an ghairillahi subhanahu. Yang artinya ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Pertama puasa orang umum, yang kedua puasa orang-orang khusus, dan yang ketiga puasa orang-orang yang terkhusus. Puasa orang umum adalah mencegah perut dan kemaluan dari memenuhi syahwatnya. Sedangkan puasa orang-orang khusus, dan ini adalah puasanya orang-orang soleh, adalah mencegah mata, telinga, lidah, tangan, kaki dan semua anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa. Sedangkan puasa orang-orang yang terkhusus adalah puasanya hati dari tekad-tekad yang buruk dan pikiran-pikiran duniawi, dan mencegahnya dari segala hal selain Allah secara total. Berbuka dalam puasa seperti ini adalah dengan berpikir tentang selain Allah dan hati dan hari akhir, dan dengan berpikir dengan tentang dunia. Ini adalah tingkatan para nabi, siddiqin dan muqarrabin. Karena ini adalah menghadapkan semangat atau tekad kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan kualitas puasa dan tingkatan orang-orang yang berpuasa inilah sebagian ulama salah berkata, ahwanus syiyami tarkus syarabi wat ta'am. Puasa yang paling ringan adalah meninggalkan minuman dan makanan. Sahabat Jabir bin Abdullah berkata, iza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kazibi wal maharimi wada' azal jahari wal yakun alaika waqarun wa sakinatun yauma saumika wala taj'al yauma saumaka wa yauma fitrika sawa'un. Jika engkau berpuasa, maka hendaklah
telinga, mata dan lidahmu berpuasa dari berbohong dan perkara-perkara yang diharamkan. Jangan sampai engkau menyakiti tetangga. Hendaklah engkau dihiasi dengan kewibawaan, kekhidmatan dan ketenangan di hari puasamu, dan jangan engkau jadikan hari puasa dan tidak berpuasa yang menjadi hari yang sama. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah menganugerahkan taufiknya kepada kita sehingga puasa kita termasuk dalam bagian puasa orang-orang yang khusus, dan bahkan termasuk puasanya orang-orang yang paling khusus. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan untuk kembali merasakan ibadah puasa selama 1 bulan ini. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar menjaga dan istiqomah dalam menjalankannya sehingga menjadi wasilah untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya. Sholawat dan salam semoga terus mengalir kepada junjungan kita Nabi semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang mulia. Pada kesempatan ini khotib berwasiat kepada diri sendiri, keluarga, sahabat dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jum'ah ini untuk terus meningkatkan takwa dan memantapkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena satu-satunya bekal yang bisa menyelamatkan kita semua di akhirat adalah ketakwaan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling tepat bagi kita semua untuk kembali menyucikan diri dari segala sifat-sifat tercela yang selama ini ada dalam diri kita semua, serta menjadi momen yang tepat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara berpuasa. Sebab tujuan utama dibalik diwajibkan puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Saudaraku sekalian, kewajiban puasa sebagaimana dijelaskan dalam surat di atas harus benar-benar kita jaga dengan benar. Semua hal-hal yang bisa membatalkan puasa harus kita hindari, apalagi membatalkan puasa dengan sengaja. Orang yang tidak memiliki alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam tidak boleh hukumnya untuk tidak puasa. Ia akan berdosa dan memiliki kewajiban untuk menggantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terdapat 6 orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa dalam Islam, yaitu orang yang bepergian dengan radius perjalanan yang diperbolehkan untuk qashar sholat. Yang kedua, orang yang sakit, orang tua yang tidak berdaya atau jompo, wanita hamil, orang yang tercekik haus, dan yang keenam, wanita yang sedang menyusui. Selain 6 golongan di atas, orang tidak boleh hukumnya untuk membatalkan puasa dengan sengaja dan nekat tanpa alasan yang dibolehkan dalam hukum Islam. Bahkan toh sekalipun suatu saat ia mengganti puasa yang telah ditinggalkan di bulan Ramadan, tidak bisa serta-merta setara dengan satu puasa di bulan Ramadan tersebut. Berkaitan dengan hal ini Nabi SAW bersabda, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu azza wa jalla lam yaqdi anhu wa in sawad dahra kullahu.
yang artinya barang siapa tidak puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa adanya keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, maka tidak akan bisa menjadi ganti darinya sekalipun ia berpuasa selama 1 tahun. Al-hadis riwayat Abu Hurairah. Saudaraku sekalian, diriwayatkan dari Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan bahwa maksud puasa qadha tidak bisa menjadi pengganti dari puasa 1 hari di bulan Ramadan yang ditinggalkan, yaitu bahwa 1 hari puasa di bulan Ramadan tidak sama keutamaannya dibanding dengan puasa di selain Ramadan sekalipun puasa terus menerus. Hal itu disebabkan dosa tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan tidak akan bisa hilang, sementara puasa qadha yang dilakukan di luar Ramadan tidak bisa menyamai keutamaan puasa di bulan Ramadan. Karena itu sangat rugi orang-orang yang tidak puasa atau dengan sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Sebab qadha puasa yang dilakukan di luar Ramadan tidak bisa setara keutamaan dan keberkahannya dengan hari-hari di bulan Ramadan. Jamaah Jum'ah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, orang yang dengan nekat membatalkan puasanya di bulan Ramadan akan mendapatkan ancaman dan siksaan yang sangat pedih di akhirat. Mereka akan digantung tubuhnya dan dari mulutnya akan keluar darah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya diceritakan dari Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada saat aku tidur aku bermimpi didatangi 2 orang malaikat membawa pundakku, kemudian mereka membawaku. Saat itu aku mendapati suatu kaum yang bergantungan tubuhnya, dari mulutnya yang pecah keluar darah. Aku bertanya, siapa mereka? Ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum diperbolehkan waktunya berbuka puasa. Al-hadis riwayat An-Nasa'i. Yang terakhir saudaraku sekalian, mari kita jaga puasa kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai dengan sengaja kita batalkan, karena hal itu sangat merugikan kita semua dan ancamannya sangat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari sesuatu yang membatalkan, mari kita jaga juga dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, agar puasa yang kita jalani tidak hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Adapun sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, khamsun yuftirna shaim, al-ghibah wan namimah wal kazib wan nazru bisyahwah wal yamin al-kazibah. 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa, yaitu membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Al-hadis riwayat Ad-Dailami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah Jum'ah tentang ancaman bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, dan tidak termasuk golongan orang-orang yang menyia-nyiakannya. Sekali lagi, khatib mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah, sebab hanya dengan ketakwaan seseorang bisa selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, dengan didasari rasa syukur yang kita buka dengan memperbanyak kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, serta dengan sholawat kepada baginda Rasulullah
kami mengingatkan diri kami pribadi sekaligus mengajak segenap jamaah kaum muslimin seluruhnya untuk meningkatkan komitmen kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang telah kami baca tadi, kita telah diberikan petunjuk oleh Allah bahwa supaya kita selalu bertakwa, selalu terjaga dari hal-hal yang membahayakan diri kita di dunia maupun di akhirat, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang telah kami sampaikan tadi, yaitu as-saumu junnatun, bahwa puasa adalah sebagai benteng, perisai, perlindungan diri. Itulah simbol ketakwaan, keterjagaan, keterlindungan yang terkandung dalam ayat la'allakum tattaqun. Hari ini kita tengah berada di bulan Ramadan, bulan bagi kita untuk menyempurnakan rukun Islam, yaitu puasa. Tanpa puasa Ramadan, keislaman kita tidak sempurna. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengibaratkan Islam seperti bangunan. Rukun Islam adalah tiang-tiang utama yang menegakkan bangunan, sedangkan tiang bangunan ibarat kaki pada struktur tubuh kita. Jika salah satu tiang utama ini tidak ada, maka bangunan ini menjadi rawan roboh, minimal menjadi bangunan yang doyong. Bahkan bangunan keislaman bisa roboh jika sampai tiang puasa ini diingkari, dikufuri, tidak dipercayai sebagai syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara makna ayat la'allakum tattaqun dan hadis as-saumu junnatun adalah puasa melindungi dan menjaga kita dari godaan setan yang selalu menjauhkan kita dari Allah. Puasa menjadi benteng yang melindungi kita dari masuknya setan ke dalam jiwa kita. Puasa sebagai salah satu rukun Islam memiliki hikmah dan tujuan yang mendalam yang harus kita pahami, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang mulia bahwa puasa memiliki maqasid, tujuan-tujuan yang mulia. Salah satu tujuan puasa adalah untuk membentengi diri kita dari godaan setan. An Safiyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya diriwayatkan oleh Ibunda Safiyah radhiyallahu anha, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah. Atau bisa juga kita terjemahkan, sesungguhnya setan itu masuk ke dalam jiwa manusia melalui aliran darah. Al-hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hikmah yang terkandung dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengingatkan kita bahwa setan masuk ke dalam tubuh manusia melalui jalan peredaran darah. Alat peredaran darah ini tergantung pada bahan bakarnya, yaitu makanan dan minuman yang kita konsumsi. Karena itu pintu masuk utama setan ke dalam tubuh manusia adalah melalui mulut. Setan menggunakan dua jalur utama untuk masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu melalui konsumsi makanan dan komunikasi. Pertama, melalui makanan dan minuman yang haram, kotor, tidak halal dan tidak thayyib. Yang kedua, melalui kata-kata yang keluar dari mulut kita setelah mengkonsumsi makanan tersebut.
Saudaraku kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, berkali-kali Al-Quran menegaskan bahwa setan adalah musuh yang nyata, aduwwun mubin bagi kita. Kita pun wajib mengimaninya. Rasulullah pun menjelaskan bagaimana setan bekerja memusuhi kita, sangat lembut, sangat halus. Karena itu pula lah Imam Al-Ghazali menyatakan salah satu pilar menghidupkan ilmu-ilmu agama yang Allah berikan kepada kita adalah mengenali musuh-musuh diri dan memahami strateginya serta menguasai cara untuk mengalahkannya. Itulah yang disebut oleh beliau sebagai lubbul Quran. Intinya, inti dari ajaran Al-Quran, Jauharul Quran, permata Al-Quran. Ini semua dapat kita temukan dalam karya beliau Jawahirul Quran. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan mengontrol konsumsi makanan dan minuman kita. Dengan membatasi makan dan minum selama puasa, kita dapat mempersempit jalan masuk setan ke dalam tubuh kita. Ini adalah salah satu dari banyak hikmah puasa yang harus kita hayati. Itulah yang oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam tegaskan dalam kitabnya Maqasidus Shaum, as-shaum qahrun lisyaitan fa inna wasilatahu ilal idlali wal ihwa asyahawat wa innama taqwa syahawat bil akli wasyurbi was-shaum yudayyiqu majarid dam fatadiku majari syaitan fayukhara bidzalik, yang artinya puasa adalah penaklukan atau qahrun terhadap setan, karena jalan bagi setan untuk menyesatkan dan menggoda adalah hawa nafsu, dan hawa nafsu dikuatkan dengan makan dan minum. Puasa mempersempit aliran darah sehingga jalan-jalan masuknya setan dalam tubuh kita pun menyempit. Dengan demikian setan pun bisa dikalahkan. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa puasa itu membentengi kita dari serangan setan yang menyelinap ke dalam jiwa kita melalui makanan. Dengan puasa kita juga membentengi keislaman kita, karena rukun-rukun atau tiang-tiang penyangga bangunan keislaman kita menjadi sempurna dan kokoh. Dengan puasa pula nafsu dan syahwat kita terkendali, sehingga kita tidak mengabdi kepada nafsu yang tidak pernah memberikan kepuasan dan ketenangan, melainkan kita bisa lebih maksimal dan totalitas dalam mengabdi kepada Allah semata. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam kita harus memahami bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga merupakan latihan spiritual untuk membentengi diri kita dari godaan setan dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena itulah Rasulullah sangat ketat dalam hal manajemen makan dan minum kita. Beliau ingin sekali memastikan bahwa makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita bebas dari setan. Karena itu beliau sering menegur orang yang makan dan minum menggunakan tangan kiri, karena cara tersebut adalah cara makan setan. Itulah petunjuk beliau. Beliau juga menegur keras anak-anak hingga orang dewasa yang kedapatan makan secara terburu-buru sehingga tidak menyebut nama Allah dalam makanan itu. Beliau pun tertawa lepas ketika melihat setan memuntahkan kembali makanan yang dibacakan nama Allah di suapan terakhirnya.
Begitulah sistem penjagaan dan perlindungan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Terlihat sederhana melalui manajemen makan, bukan sekadar soal pola makan, kandungan gizi, melainkan juga kehalalan, kethayyiban, dan juga spiritualitas makanan dan minuman. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Selain puasa konsumsi, syariat puasa juga mengajarkan kita untuk mengendalikan lidah kita dalam berkomunikasi dengan menahan diri dari berkata-kata yang tidak bermanfaat atau menyakiti orang lain. Kita dapat menjaga diri kita dari godaan setan yang masuk melalui komunikasi. Setan akan masuk melalui komunikasi buruk seperti penghinaan, caci maki, kata-kata kotor, hasud, adu domba, ghibah, menyebarkan isu yang tidak jelas kebenarannya. Semua itu adalah bersumber dari lisan. Melalui komunikasi, dengan puasa, keselamatan kita pun terjaga. Kita ingat bahwa puasa itu mengajarkan kita untuk menata komunikasi kita supaya selalu positif. Karena puasa tidak hanya mengajarkan diri untuk menahan diri dari makan dan minum saja, melainkan juga menahan diri dari omongan-omongan yang tidak berguna. Sedangkan omongan yang tidak berguna berpotensi besar mengganggu diri dan orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Rawahu Muslim. Disebut muslim sejati adalah ketika orang-orang muslim lain selamat dari lisannya. Al-hadis riwayat Muslim. Para ulama juga selalu mengingatkan kita salamatul insan fi hifzil lisan, yang artinya keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Kita bisa melihat puasa komunikasi seperti ini dalam Al-Quran dicontohkan oleh Sayyidah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Fakuli wasrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyya. Makan-makan, yang artinya makan-makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Al-Quran Surat Maryam 26. Inilah puasa yang istimewa, yaitu disebut dengan istilah saum, menahan diri dari komunikasi yang tidak berguna. Ia bukan sekadar tersebut siam, yang secara praktiknya adalah menahan diri dari makan dan minum. Bahkan dalam ayat ini disebutkan bahwa Sayyidah Maryam diperintahkan untuk makan dan minum, namun beliau justru diperintah Allah untuk berpuasa dari omongan-omongan yang tidak berdampak positif. Demikian itu pula lah sistem yang Allah buatkan untuk kita dalam rangka melindungi keselamatan kita sendiri. Itulah salah satu makna perlindungan, penjagaan dalam ayat la'allakum tattaqun, dan dalam benteng pertahanan atau tameng dalam hadis as-saumu junnatun. Marilah kita manfaatkan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat pertahanan diri dari godaan setan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kesabaran untuk menjalankan puasa dengan ikhlas dan penuh keikhlasan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.